Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 33. Bima terasa menerima pukulan telak di ulu hatinya. Fakta yang Elena ungkapkan tadi benar-benar mengubah pandangannya terhadap bocah tengil itu. Beberapa kali ia menjambak rambutnya sendiri demi merutuki kebodohannya yang selama ini sudah salah menduga tentang bocah tengil itu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap dadanya. Apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah menyeret gadis polos yang harus bersusah payah demi bisa bertahan hidup ke dalam peliknya kisah rumit kehidupannya. Tak tahan menyaksikan pemandangan menyakitkan di depannya, Bima memilih pergi dan menuju ke klub malam Reddy. "Woi bro, ada angin apa nih?" sapa Reddy dengan riangnya. Ia ikut bergabung di meja bartender bersama Bima. "Wis, kayaknya kompakan nih sama si Andra," celetuk Arga yang baru saja bergabung. "Maksud lo?" tanya Bima heran. "Kemarin Andra yang kesini, sekarang lo yang muncul." "Andra kesini, ngapain?" "Curhat masalah bini lo." Seketika Reddy menyikut perut Arga agar lelaki bodoh satu ini tidak membocorkan hal yang bisa membuat perpecahan dua sepupu sahabat mereka. Namun, sepertinya terlambat. Bima sudah terlanjur mendengarnya dan segera berbalik menatap tajam Arga yang berdiri di belakangnya. "Monyet itu bilang apa?" tanya Bima dingin. Bahkan bulu kuduk Arga sudah mulai meremang sekarang. Mulut embernya benar-benar membawa bencana. Itu apa?" bentak Bima yang membuat Arga tersentak dengan wajah yang memucat. Arga hanya bisa meneguk salivanya kasar. "Santai bro, jangan emosi gini. Lo kenapa sih?" Reddy memegangi bahu Bima dan menuntun pria itu untuk duduk kembali. Bima tidak menggubris pertanyaan Randy dan lebih memilih kembali memesan segelas vodka martini kepada bartender di hadapannya. "Bim, lo kenapa sih?" Reddy kembali bertanya. "Andra nembak Elena tadi siang," jawab Bima sedikit kesal. Ia kembali menyesap vodka martini pesanannya sesaat setelah bartender menaruh minuman itu di hadapannya. "What? Udah gila tuh bocah?" tanya Reddy tak percaya. Bima tidak menjawab. Ia lebih memilih menghabiskan minumannya dengan sekali teguk lalu kembali memesan. "Bim, lo cemburu?" sahut Arga hati-hati. Kali ini ia tidak mau kena semprot lagi. "Cemburu? Yang benar aja. Terus lo kenapa kayak gini?" "Gue cuma gak mau kelakuan bodoh mereka bikin gue rugi suatu hari nanti. Gak lebih. Saran gue, jangan mainin Elena terlalu lama Bim. Kasihan anak orang." Kali ini Reddy terdengar jauh lebih serius ketimbang sikapnya yang biasa. "Maksud kalian apaan sih?" tanya Bima kesal. "Kita berdua tahu, Andra juga tahu kalau di hati lo masih ada dia. Kita cuma gak mau lo nyakitin gadis polos kayak Elena." Bima memejamkan matanya sebentar kemudian memicing ke arah Reddy. "Gue kesini buat happy, bukan buat dengerin omong kosong kalian." Suara rendah Bima terdengar menakutkan bahkan bagi seorang Reddy sekalipun. Ia bahkan tidak berkutik saat Bima memilih pergi dan melenggang keluar entah ingin kemana. "Halo sayang." Suara perempuan terdengar sensual ketika melihat siapa yang bertamu di rumahnya. Bagi perempuan itu, dirinya sedang ketiban durian runtuh saat menemukan sosok Bima Dirgantara di depan pintu apartemennya. Tanpa disuruh masuk, Bima sudah melenggang menuju ruang tamu dan duduk di sana. Wanita pemilik apartemen itu menyusul dan ikut bergabung bersama Bima di ruang tamu. Tubuhnya kini sudah mendekap tubuh atletis Bima dan menggambar pola abstrak dengan telunjuknya di dada bidang Bima yang masih terbalut kemeja kerja. "Tumben kamu kesini." Bima menatap wajah wanita itu. Tatapan tajam yang mengintimidasi
namun terlihat mempesona bagi setiap wanita yang menatapnya. "Hibur saya malam ini." "As you wish, baby," ucap perempuan itu dengan senang hati. Dirinya kemudian berpindah dan duduk di pangkuan Bima sambil mencium bibir pria itu rakus. Bibir yang diidam-idamkan oleh banyak wanita di luar sana. Dan lihatlah, siapa yang sedang menikmatinya? Tentu saja dia. Ciuman itu sudah berpindah ke leher Bima. Perempuan itu sudah mulai melepas 3 kancing teratas kemeja Bima. Sementara Bima hanya menutup mata, berusaha menikmati permainan perempuan yang sedang duduk di atasnya sekarang. Namun, Bima tidak bisa merasakan apa-apa. Dirinya tidak bereaksi. Justru kepalanya malah memikirkan wajah menangis Elena yang dilihatnya tadi. Bahkan, setelah 5 gelas vodka martini yang diminumnya di klub, tidak cukup untuk membuat dia merasakan gairah sama sekali. "Sandara, cukup," ucap Bima kemudian. Ia menyerah. Cara ini sama sekali tidak membuat Elena menghilang dari kepalanya. Rasa bersalah jauh lebih besar ketimbang hal lain yang sedang ia lakukan sekarang. Namun, perempuan yang ternyata Sandara itu tidak berhenti. Justru jauh lebih rakus menghisap leher Bima hingga memerah. Ucapan Bima sama sekali tidak digubrisnya. "Aku bilang cukup, Sandara," bentak Bima yang sudah mendorong jauh tubuh Sandara hingga tersungkur ke lantai. "Kamu kenapa, Bim? Gak biasanya kamu kayak gini," tanya Sandara syok. Ditolak Bima membuat wanita itu seakan tak percaya. "Aku mau pergi sekarang," kata Bima seraya merapikan kembali kancing kemejanya. "Kita baru saja ketemu, sayang. Kok kamu malah mau pergi lagi sih?" Sandara berusaha menahan tangan Bima agar Bima tidak meninggalkannya. Bima memejamkan matanya, muak dengan perlakuan wanita seperti Sandara. Cepat-cepat Bima menghempaskan tangan Sandara dan meninggalkan wanita itu masih terduduk di lantai. "I don't care." Sandara menggeram marah ketika tubuh Bima menghilang di balik pintu. Wanita itu benar-benar merasa sedang dipermainkan oleh lelaki muda kaya raya itu. Apa segitu tidak pantasnya dia bersanding dengan Bima setelah semua yang sudah ia berikan kepada lelaki itu? Suara tepuk tangan menyadarkan Sandara dari lamunannya. Seorang perempuan cantik baru saja masuk selang beberapa saat setelah Bima keluar. Wajah Sandara semakin merah padam melihat siapa yang datang. Karina, sahabat dekatnya. "Bagaimana rasanya dicampakan Bima Dirgantara, sahabatku sayang?" tanya Karina sambil berjalan anggun mendekati Sandara yang masih bersimpuh di lantai. Sandara mendongak menatap Karina yang berdiri di depannya. Rasa marah bercampur malu menggerogoti perasaannya saat ini. Karina datang di saat yang benar-benar tidak tepat. "Bukan urusanmu, Kar," jawab Sandara. Ia kemudian bangkit dan memperbaiki tali dressnya yang sempat turun. Karina mendengus pelan yang lebih terdengar seperti tawa sinis merendahkan. Wanita cantik itu bersedekap, lalu memandang Sandara dengan tatapan menilai. "Kau tahu, Sandara, Bima tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita sepertimu." Sandara berdeci sebal. Matanya menatap lekat manik hitam milik Karina. "Dan menurutmu, kau pantas?" Karina berbalik dan berjalan menuju kerak berisi banyak hiasan di sudut ruang tamu Sandara. Dia meraih sebuah patung kecil seukuran telunjuk jari di sana. Karina memperhatikan bentuknya dan meletakkannya kembali. Lalu kembali melihat-lihat hiasan yang lain. "Aku tidak bilang kalau aku lebih pantas, Sandara. Aku dan Bima sudah selesai sejak kau menghasutku untuk melawan pria itu," kata Karina. Dirinya sudah kembali berjalan mendekati Sandara setelah ia puas melihat-lihat. Sandara mendelik tajam ke arah Karina. Ia tahu Karina sedang merencanakan pembalasan atas kehancurannya yang merupakan hasutan dari dirinya. Ya, Sandaralah yang mempengaruhi Karina untuk melawan balik Bima dengan jaminan jika Karina terpojok, dia akan membantu Karina. Tapi nyatanya, justru dia malah berdiri di pihak Bima
dan mengambil kesempatan untuk dekat dengan pria yang dicintai sahabatnya sendiri. "Jadi apa maumu?" tanya Sandara. "Tidak ada. Aku hanya ingin melihat kau hancur sama sepertiku." "Cih, jangan mimpi, Kar. Itu tidak akan pernah terjadi," ucap Sandara meremehkan. "Kau sudah kehilangan kepercayaan Bima sekarang. Bahkan karirmu saja sudah hancur. Kau tidak punya apapun sekarang untuk menjatuhkan aku, Karina." Karina hanya tersenyum sinis. "Oh ya? Mungkin aku memang sudah tidak bisa dekat dengan Bima. Bahkan, aku juga sudah tidak mengharapkan semua itu. Siapa juga yang mau dekat dengan iblis seperti dia? Tapi aku masih memegang kartu as milikmu, sahabatku." Sandara terperanjat. Wajahnya mulai pias. "Apa maksudmu?" "Kau akan lihat nanti. Untuk sekarang, nikmati saja kebersamaanmu bersama Bima. Tapi tunggu saja, kau juga akan bernasib sama sepertiku." Terima kasih telah mendengarkan.